Selamat pagi pemirsa. Euforia transformasi sepak bola nasional mencuat usai gelaran Kongres Luar Biasa PSSI. Hasil KLB seakan-akan menjadi oase di tengah keringnya prestasi dan karut-marutnya persepak bolaan Indonesia. Pertama dalam sejarah federasi, 2 orang menteri duduk dalam kepengurusan. Sebagai bukti keseriusan terhadap PSSI, Zainuddin Amali menghadap Presiden untuk mundur dari jabatan menteri, hal yang tidak dilakukan Ketua Umum terpilih Erick Thohir. Padahal mestinya Erick yang lebih perlu berkonsentrasi. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Selasa 21 Februari 2023 dengan tema Kartu Merah bagi Pendompleng bersama saya Leonard Samosir. Editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Suka sepak bola, Bang? Pastilah. Suka ya? Karena orang Indonesia. Di antara semua cabang olahraga, iya, sepak bola memang, paling seru ya. Wow. Kalau kita melihat pertandingan yang bagus atau melihat perkelahian supporternya, Bang? Memang kalau di Indonesia ini yang kita lihat memang perkelahian supporter. Beda kalau kita nonton liga ya, Liga Inggris, Liga Italia. Kalau itu kan pola permainan kan. Kalau ini pertempuran di antar supporter. Tapi kan sekarang sudah ada oase, Bang, sudah ada kabar baik untuk dunia sepak bola Indonesia. Tapi Insya Allah. Tapi sebelum kita bahas itu, Bang Elman dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama ini headline media Indonesia untuk pagi ini. Akhiri rangkap jabatan menteri. Ini juga kalau saya lihat isi beritanya, Bang Elman, terkait dengan terpilihnya 2 menteri ya sebagai pengurus PSSI. Dan ini menarik ketika Menpora Zainuddin Amali mengatakan ingin mundur dari posisi menterinya sebagai upaya untuk fokus di PSSI. Wah, ini keren, Bang. Bagaimana ini, Bang Elman? Ya, sebetulnya sih memang menarik ya. Karena PSSI itu kan pada dasarnya kan tidak bisa dikelola dengan cara nyambi lah. Jadi sambil mengerjakan yang lain. Jadi tangan kiri mengerjakan PSSI, tangan kanan mengerjakan yang lebih penting kan gitu. Karena terlalu mahal harganya perserikatan PSSI ini hanya dikelola dengan sambil lalu kan gitu kan. Jadi memang pikiran-pikiran untuk tidak rangkap jabatan menurut saya sih patut dipertimbangkan ya. Dan tentunya bukan hanya terkait dengan PSSI kan, Bang ya. Jabatan-jabatan yang lain juga sama. Ya, sama. Iya. Tapi kan biasanya kan justru dia diangkat jadi memimpin cabang olahraga PSSI, karena dia menjabat kan. Tentu ya. Itu berkelindan ya. Biasanya kan saling berkaitan. Ada batu di bari udang. Jadi kalau misalnya katakanlah bukan sepak bola, misalnya apa ya, Pertina, Bang, tinju, Bang. Seorang Leonard Samosir, seorang Elman Saragih. Nggak mungkin. Tidak kan. Nggak mungkin. Karena kita bukan tokoh nasional begitu ya. Bukannya nggak mungkin. Bukan. Karena dari Leo dan saya nggak ada yang diharapkan untuk batu di balik udang. Oke, baik. Kita harapkan memang menteri sebagai pembantu presiden fokus untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Ya sudahlah, akhiri saja rangkap jabatannya. Kita tinggalkan berita itu. Kita ke berita selanjutnya di halaman 2, di halaman dalam, di hadapan Anda pemirsa. Ini dengan terkait dengan Perpu Cipta Kerja. Pemerintah harusnya turuti putusan Mahkamah Konstitusi. Ini maksudnya putusan MK Perpu Cipta Kerja ini apa ini yang harus dituruti pemerintah, Bang Elman? Ya, kalau kita baca putusan MK itu kan Undang-Undang Cipta Kerja itu kan harus ada perbaikan. Perbaikan dan dikasih waktu, kasih tempo 2 tahun kan. Jadi sampai November 2023 ini kan. Akhir tahun ini ya. Nah, karena putusan MK itu bersifat inkrah. Sudah mengikat dan final. Jadi sebetulnya tidak ada terjemahan lain. Maka memang pikirannya Pak Marwara ini, mantan hakim konstitusi, itu benar. Karena aneh juga
yang diminta melakukan perbaikan, malah pemerintah menjawab Perpu. Jadi ini kan menurut saya sih presiden. Jadi mungkin lain waktu ketika ada putusan MK, kita juga bisa menerjemahkan, kita mensiasati lain. Nah ini kan, ini menurut saya sih ini pelajaran yang paling buruk ke depan. Saya nggak tahu mengapa pemerintah lebih memilih Perpu daripada memperbaiki. Karena kalau memperbaiki kan tentu dia harus roadshow lagi kan. Iya, ada sekian tahapan yang harus dilakukan dan memberi peluang partisipasi masyarakat untuk mencermati, mengkritisi undang-undang ini kan. Kalau ini kan tidak perlu. Betul. Perpu, lalu pemerintah menganggap ini udah perpukan aja, dan sepertinya nggak tahu kenapa DPR langsung lampu hijau kan gitu kan. Walaupun ini belum jadi undang-undang juga ya. Belum diketok palu ini kan. Iya. Jadi tapi ini saya sependapat dengan pikiran Pak Marwara Siahaan ini. Oke, kita ikuti nanti perkembangannya seperti apa, karena masih menunggu sidang dari DPR untuk bagaimana nasib dari Perpu Cipta Kerja. Walaupun kalau menurut staf ahli Menko Perekonomian, saya baca dalam berita, Bang Elman, kalaupun tidak atau belum dijadikan undang-undang, tetap berlaku isi perpunya, katanya gitu, Bang. Ya lucu juga ya. Oke. Artinya memang saya harus belajar ilmu tata negara lagi. Itu dia. Kita ikuti nanti seperti apa. Semoga apa yang diputuskan pemerintah ini untuk kebaikan rakyat. Kita ke berita selanjutnya di halaman 4 di kolom politik dan hukum. Ini terkait dengan kemarin, Bang Elman, ada salah satu daftar pencarian orang KPK yang ditangkap. DPO DPO KPK Bupati Mamberamo Tengah Riki Hampagawak hari Minggu ditangkap, dan dikatakan di dalam berita ini buron KPK tersisa tiga orang ini. Bagaimana, Bang Elman? Ya, sebetulnya kan kita tentu pasti mengapresiasi ya. Iya. Akhirnya satu persatu ditangkap. Buron KPK itu ditangkap. Tapi buat masyarakat semua itu nilainya belum seberapa. Kenapa, Bang? Dibandingkan kalau misalnya tiba-tiba KPK menangkap Harun Masiku. Wah, karena ini Harun Masiku ini nilainya itu bukan sekedar ikan kakap. Kalau diibaratkan ikan. Bukan ikan kakap. Jadi sepanjang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, maka walaupun KPK berhasil menangkap ada buron KPK, masyarakat paling melihatnya dengan sebelah mata aja. Yang ini sih pasti bisa lah. Tapi kan buron yang sempat lari ke Papua New Guinea ini bisa ditangkap lagi. Nah, pertanyaannya sekarang, Harun Masiku itu ada di mana, Leo? Masih hidup atau tidak? Masih hidup atau tidak? Masih di Indonesia atau sudah di luar negeri? Nah, ini kan ini mestinya KPK harus menjelaskan ini. Di mana sekarang buron ini gitu kan? Kan pernah dikatakan terdeteksi di suatu wilayah di luar negeri katanya. Itu kan kita nggak tahu. Benar apa tidak? Benar atau tidak. Tapi kan kita ingatkan KPK, sepanjang KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku, masyarakat akan bertanya, ada apa? Apakah karena Harun Masiku ini di backingi oleh Leo? Dan Leo ini sangat berkuasa. Wah, kan? Leo kan sangat berkuasa, Leo. Kalau sampai Leo diganggu, awas. Awas. Oke, kita tunggu nanti berarti 3 buronan tersisa KPK ini kapan ditangkapnya. Bukan masalah bisa atau tidak, tapi kapan ya, Bang ya. Kan sebenarnya ini sudah terbukti bisa. Tapi kalau Harun Masiku rasanya saya sih bisa bertaruh sama. Tidak, Bang, pasti dapat, Bang. Saya percaya dapat. Cuman nggak tahu kapan. Kita tinggalkan berita itu, Bang Elman dan pemirsa. Kita ke editorial. Editorial pada pagi ini diberi judul Kartu Merah bagi Pendompleng. Kalau pakai sistem sepak bola, Bang, kartu merah itu kan keluar. Pelanggaran keras atau 2 kali kartu kuning keluar. Bagi pendompleng ini dua hal yang menarik. Kartu merah bagi pendompleng. Siapa mendompleng apa? Lalu kenapa harus kartu merah, Bang Elman? Ya, jadi begini, Leo ya.
KLB PSSI belakangan ini yang berlangsung beberapa waktu yang lalu, orang tentu punya harapan karena 2 menteri duduk sebagai pucuk pimpinan PSSI. Ketua dan wakil ketua ya? Wah, ketua dan wakil ketua. Dan ini tidak main-main. Dan secara baru ini buat. Baru kali ini ya ada 2 menteri. Jadi, pengurus PSSI. Ada secercah harapan masyarakat keterpurukan PSSI yang sudah sekian lama, sekian minimal 3 dekade. Akhirnya akan berakhir nih. Ke depan kita akan melihat PSSI pasti akan gemilang. Prestasinya akan betul-betul top, Marco top. Timnas Indonesia masuk Piala Dunia. Piala Dunia. Tidak seperti sekarang, miskin dan kering prestasi. Jangankan Piala Dunia, di Asia aja dia tidak berkutik. Dan kita sedikit terharu ya, ketika Zainuddin Amali, hanya wakil ketua umum, dia menyatakan kepada Presiden, saya akan fokus 100% untuk mengurus PSSI. Oleh karena itu saya siap mundur dari jabatan Menteri Olahraga. Aduh, top nih. Hebat ya. Nah, jadi ini kan top nih. Nah, kalau wakil ketua umum saja fokus dan dia meninggalkan jabatan Menteri Olahraga, mestinya kan ketua umumnya ini lebih fokus lagi. Kalau ini fokus 1 kali, ketua umumnya harus 10 kali fokusnya. Berkali-kali. Karena apa? Yang akan ditagih masyarakat adalah janji ketua umum, bukan janji wakil ketua umum. Nah, oleh karena itu memang, orang bertanya, Pak Erik akan fokus enggak ke PSSI? Kali ini kalau PSSI ini tidak dikelola dengan fokus, maka keterpurukan ini akan berlanjut terus. Maka pertanyaan apakah Erik ini akan mundur dari apa, akan fokus, sampai sekarang tidak terjawab. Jadi perkiraan kita, Erick Thohir ini akan tetap sebagai Menteri BUMN, sebagai Ketua Umum PSSI. Artinya apa? Bolehlah diterjemahkan orang seolah-olah Erik itu menganggap tanggung jawab pekerjaan Menteri BUMN jauh lebih ringan daripada Menteri Olahraga, karena itu bisa disambi. Dan memang hanya orang Superman yang bisa seperti itu. Pertanyaannya, apakah Erik Superman? Nah, itu yang mau saya bilang, Bang. Selama ini kan kalau kita lihat rekam jejak Erick Thohir, sebelum Menteri BUMN pun kan sudah banyak yang bisa dilakukan simultan, Bang, bersamaan. Pengusaha juga melakukan tugas waktu itu Asian Games, kita lihat begitu bagus, itu berhasil dilakukan, Bang. Apakah kemudian kita berkurang kepercayaan pada saat menjadi Menteri BUMN, tidak bisa menjadi Ketua Umum PSSI? Kita akan bahas itu, Bang Eman, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 21 Februari 2023, kartu merah bagi pendompleng. Kartu merah bagi pendompleng. Euforia transformasi sepak bola nasional mencuat usai gelaran Kongres Luar Biasa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Hasil KLB seakan menjadi oase di tengah keringnya prestasi dan karut-marutnya persepakbolaan Indonesia berpuluh tahun terakhir. Pasalnya, tidak hanya satu menteri. Selain Erick Thohir yang duduk di pucuk pimpinan PSSI, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali juga bertengger sebagai Wakil Ketua Umum. Pertama, dalam sejarah federasi, 2 orang menteri duduk dalam kepengurusan. Erick terpilih dengan kemenangan mutlak melawan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Lanyala Mataliti. Sedangkan jejak keterpilihan Amali bisa dibilang tidak wajar. Sempat terpilih, kemudian batal karena pemilihan harus diulang. Lalu di pemilihan kedua Amali tidak terpilih, namun ketiban durian runtuh karena Wakil Ketua Umum terpilih Yunus Nusi mundur.
Namun, ternyata Amali yang mencoba membuktikan totalitasnya untuk pembenahan sepak bola nasional. Dirinya langsung menghadap Presiden Joko Widodo dan meminta untuk mundur dari jabatan menteri demi fokus pada PSSI. Bagaimana dengan Erik? Tidak ada tanda-tanda untuk mendedikasikan 100% pengabdiannya bagi sepak bola tanah air. Rupanya, dari kacamata Erik, mengurus Kementerian BUMN seakan lebih gampang dibandingkan Kemenpora, sehingga tak perlu mundur untuk urus PSSI. Padahal, mestinya Erik yang lebih perlu berkonsentrasi. Janji dan program Eriklah yang ditunggu pecinta sepak bola nasional, bukan janji Amali. Untuk mewujudkannya dibutuhkan totalitas Erik. Karena BUMN dan PSSI tentu sama-sama menuntut 100% dedikasi Erik. Apalagi urusan persepak bolaan bangsa ini sudah terlalu lama terpuruk. Tidak pernah ada prestasi mentereng yang dicatatkan tim nasional sepak bola dalam 3 dekade terakhir. Jangankan menjulang di kancah dunia, level Asia Tenggara saja, sepak bola Indonesia memble. Sepak bola nasional lebih banyak diwarnai persoalan akibat tidak pernah tuntas dibenahi. Kartel mafia bola yang seenaknya mengatur pertandingan, juga isu pemain titipan di timnas telah lama menjadi kanker yang menggerogoti persepak bolaan nasional. Belum lagi keonaran dan kekerasan antar supporter klub yang tak kunjung hilang dari iklim sepak bola. Terakhir, 135 Aremania harus meregang nyawa karena ketidakbecusan pengelolaan pertandingan yang hingga saat ini masih menyisakan luka mendalam tanpa pembenahan struktural yang signifikan. Sepak bola berbeda dengan olahraga lain. Sekering apapun prestasi timnas Indonesia, daya tariknya tidak pernah luntur. Nielsen menyebutkan minat publik Indonesia akan tontonan sepak bola mencapai 69%, terutama saat timnas berlaga. Artinya, ketika dikonversi menjadi jumlah penduduk, pecinta bola ditaksir mencapai 188,7 juta orang. Data itu menjadi gambaran betapa besarnya publik yang berharap pada Erik untuk melakukan transformasi sepak bola nasional. Tetapi data itu pula yang bisa menunjukkan betapa besarnya panggung yang kini ditapaki Erick Thohir dalam iklim sepak bola Indonesia. Panggung besar sepak bola jangan lagi-lagi dijadikan alat untuk kepentingan politik, apalagi ini menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Biarkanlah pengalaman pahit ketum yang lalu menjadikan PSSI batu loncatan politik menjadi pelajaran untuk tidak lagi diulangi. Terlalu mahal harga yang harus dibayar jika tujuan menjadi ketum PSSI hanya untuk kepentingan politik. Pasalnya, pecinta sepak bola berharap banyak pada Erik saat ini melakukan reformasi demi pembenahan atas karut-marutnya persepak bolaan nasional. Pecinta sepak bola tanah air sangat berharap Erik menghadirkan prestasi mentereng, bukan sekedar mendompleng panggung besar sepak bola. Dan bagi mereka yang nekat menjadi pendompleng, mesti diganjar kartu merah untuk segera keluar dari gelanggang sepak bola tanah air. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita berdiskusi, Bang Elman, kita mau bertanya dulu. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pengamat sepak bola, Anton Sanjoyo. Bung Joy, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Bung Joy, saya terus terang tidak terlalu mengikuti sepak bola, tapi sebagai orang Indonesia yang mungkin juga disurvei oleh Nielsen, saya termasuk yang suka dengan sepak bola dan melihat ada ketua umum, wakil ketua umum PSSI yang baru, saya sangat berharap dan saya percaya bahwa sepak bola Indonesia akan jauh lebih baik. Kalau menurut Anda seperti apa, Bung Joy? Ya, saya harus mengatakan bahwa saya harus punya dua asumsi. Yang pertama, asumsi saya berpikiran baik bahwa Erick Thohir
Zainuddin Amali itu akan membawa perubahan besar bagi persepak bolaan nasional. Tapi saya juga harus skeptis karena pertanyaan besar saya, orang seperti Erick Thohir dengan yang begitu prominent, pengusaha yang sangat sukses, menteri, dia punya banyak klub di mancanegara, mau mendegradasi diri menjadi ketua umum PSSI, buat saya pertanyaan besar. Karena dia juga digadang-gadang menjadi calon wapres 2024 ya, 2024. Jadi, dan saya melihat juga ada hal yang sangat aneh karena waktu pemilihan ini Zainuddin Amali dipaksakan betul untuk menjadi waketum 1 gitu loh. Padahal dia kalah suara. Nah, tiba-tiba ada orang bernama Yunus Nusi yang terpilih menjadi wakil ketua umum tiba-tiba mundur gitu loh. Buat saya drama-drama ini memunculkan dugaan kuat bahwa Erick Thohir naik ke posisi PSSI 1 itu hanya sebagai batu loncatan. Dan dia mungkin hanya untuk mengamankan Piala Dunia U20 seperti yang diinginkan oleh Presiden Jokowi. Piala Dunia U20 ini betul-betul dianggap sebagai sebagai opus corona, padahal ini nothing gitu. Ini bukan apa-apa buat bangsa Indonesia. Jadi menurut saya ini ada hal yang sangat brutal ya, pengambil alihan PSSI oleh negara dengan cara yang menurut saya sangat tidak elegan. Kalau asumsi saya yang kedua ini terbukti. Tapi kan sebetulnya kalaupun misalnya benar ya, yang sejauh ini yang kita lihat kan pemerintah mengatakan tidak mengintervensi PSSI. Tapi kalaupun misalnya itu dilakukan, bukankah itu sesuatu yang baik sebetulnya Bung Joy untuk memastikan bahwa prestasi akan naik ketika Zainuddin Amali sebagai wakil ketua umum yang baru itu dia langsung mengatakan minta izin atau mengatakan kepada presiden sebagai pimpinannya, saya mau konsentrasi di PSSI, saya mundur dari menteri. Itu kan hebat itu Bung Joy. Bagaimana Bung Joy? Saya justru melihatnya ini kacau balau karena Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia yang harus menaungi semua cabang olahraga. Ya, Zainuddin Amali adalah Menpora yang harus menaungi semua cabang olahraga. Apakah sepak bola cabang olahraga yang berprestasi buat Indonesia? Sama sekali tidak. Yang berprestasi itu bulu tangkis, panjat tebing, panahan, justru diabaikan. Gitu loh. Ini yang membuat saya sangat kecewa karena saya sebagai pencinta sepak bola juga, tapi kalau negara sangat menganaktirikan cabang olahraga yang lain, buat saya ini negara apa gitu loh. Baik, ya Bung kan Joy. Ini buat saya pertanyaan besar. Bung Joy, Pak Zainuddin Amali itu sudah mengatakan mau mundur ya dari jabatan menteri untuk jadi wakil ketua umum. Kalau sebagai ketua umum seorang Menteri BUMN Erick Thohir itu bisa tidak menurut Anda menyambi pekerjaan sebagai menteri dan sebagai ketua umum PSSI? Gini, kalau seorang menteri menjadi ketua umum federasi cabur itu udah biasa, ya kan? Tetapi buat saya persoalannya apakah Erick Thohir ini sincere? Apakah dia tulus untuk membangun sepak bola? Sampai saat ini, sampai detik ini saya tidak yakin, bahkan sangat tidak yakin. Kecuali dia bicara di awal itu, bicara mengenai saya akan memutar kompetisi usia muda, saya akan membangun sepak bola mulai dari nol, dan saya akan petik hasilnya 20 tahun lagi. Baik. Kalau bicaranya timnas, bicaranya Liga 1, buat saya nonsens. Baik, kita tentunya harus berbaik sangka dan memang betul apa yang disampaikan Bung Joy dan banyak orang juga sebetulnya ini adalah harapan karena kecintaan untuk sepak bola. Kita harap itu benar-benar bisa dilakukan. Untuk saat ini terima kasih pengamat sepak bola Anton Sanjoyo sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Bung Joy. Sangat menarik Bang Elman pernyataan dari Bung Anton Sanjoyo, tapi kita harus membahasnya di bagian berikut selepas jeda dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali selesai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda.
Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih karena Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman tadi sebelum jeda, Bung Anton Sanjoyo mengatakan dia heran kalau seorang Erick Thohir mau dalam tanda petik mendegradasi dirinya karena sudah pernah menjadi pengurus sepak bola di luar negeri. Lalu mengatakan juga bahwa apalagi konon digadang-gadang seorang Erick Thohir akan jadi calon wakil presiden 2024. Pak Zainuddin Amali juga dilihat dipaksakan di dalam kepemilihannya. Bagaimana, Bang Elman? Ya, memang kalau kita dengar, kita baca komentar di masyarakat, memang sepertinya mereka nggak percaya nih, Erick Thohir ini akan sampai tuntas, sampai satu periode ini akan tuntas betul-betul fokus mengurusi PSSI, karena memang aneh juga memang dia sudah kaliber internasional, tiba-tiba turun kelas. Hanya untuk sepak bola nasional PSSI yang sudah terpuruk kan gitu kan aneh juga nih. Dan memang kalau ini kecurigaan masyarakat ini benar ya, kalau kecurigaan masyarakat bahwa Erick ini hanya akan menggunakan PSSI ini untuk kepentingan politik 2024, jangan lupa ya, 188 juta penduduk Indonesia pencinta sepak bola. Jadi memang ini sangat dahsyat ini. Jadi kalau itu terjadi, Bung Leo, tiba-tiba dia di tengah jalan mundur dari ketua PSSI, betapa kecewanya masyarakat. Dan tidak hanya kecewa kepada Erick Thohir, kecewa kepada pemerintah, kepada presiden. Kenapa, Bang? Ya, artinya kok bisa gitu ya? Kan kalau kita lihat janjinya Erick Thohir, ini kan dia akan ada kerja besar. Betul. Pertama dia akan mengejar mutu. Kedua akan menyelesaikan benalu-benalu yang selama ini menggerogoti PSSI. Termasuk mafia ya? Termasuk mafia sepak bola. Termasuk juga membenahi para supporter sepak bola kan itu. Jadi ini sehingga kita merasa dua menteri bisa. Tapi ketika nanti itu betul-betul terjadi bahwa kendaraan ketua umum PSSI ini hanya dipakai untuk kepentingan politik 2024, orang Medan bilang ini hajab si Rajab bin Mustajab nih. Apa itu artinya, Bang? Ya, berantakan semua. Hancur semua ini. Jadi masyarakat juga akan semakin kecewa. Jadi tidak hanya kepada Erick Thohir, kepada presiden, kepada pemerintah. Kok bisa gitu kan? Nah, ini kita ingatkan pemerintah, hati-hati, jangan sampai ini terjadi. Kalau sampai terjadi, memang masyarakat akan marah. Baik, kita mau mendengarkan juga pendapat dari masyarakat kali ini, Bang Elman. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bali. Ada Ibu Ipung. Ibu Ipung, selamat pagi. Pagi Bang Leo, pagi Bang Elman. Selamat pagi Bu Ipung. Silakan Bu, singkat padat saja pendapat Ibu, silakan. Walaupun saya perempuan, saya pecinta sepak bola Indonesia. Waktu sebelum KLB digelar, saya hanya bicara begini, siapapun ketumnya, siapapun pengurusnya, saya hanya ingin timnas bisa berjaya kayak dulu. Sekarang saya minta sama Bapak Edi itu, saya tidak menampik Pak Edi ini berpengalaman, Jenal Amali berpengalaman, tapi apakah benar niatnya dia memimpin ini hanya untuk memperbaiki, bisa menghapus mafia bola, bisa menghapus titipan-titipan yang ada di timnas, bisa menghapus pengaturan skor di sini. Selama ini saya lihat timnas hanya selalu berhenti di runner up, tidak pernah menjadi juara. Sekarang Pak Erick Thohir harus berjanji kepada kita semua, salah satunya saya yang pecinta bola Indonesia, benar nggak akan memperbaiki sampai di 5 tahun ke depan? Jangan sampai PSSI jadikan tempat panggung politik untuk mengajak dia menjadi wakil presiden nanti. Saya tidak mau itu, karena saya hanya ingin, rakyat hanya ingin Indonesia atau timnasnya benar-benar bisa menjadi juara, tidak hanya terhenti di runner up. Negara harus bertanggung jawab di sini. Oke. Terima kasih Bu Ipung di Bali untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Di belakang Ibu Ipung ada Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pak Bion, selamat pagi. Tekel karo
Halo. Pak Bion. Oh, ini Pak Sukarwan, minta maaf. Ada Pak Sukarwan di Temanggung ya, di Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi. Halo. Ya, halo. Ya, dengan Pak Sukarwan ya? Ya, betul. Pak Sukarwan, Temanggung. Selamat pagi, Metro TV. Selamat pagi. Silakan Pak, singkat padat saja Pak Sukarwan. Silakan Pak. Begini, setidak-tidaknya publik ada optimistis harapan baru. Track record Pak Erick Thohir kan tidak usah disangsikan lagi. Cuma kalau Pak Menpora mundur, apa tidak sebaiknya Pak Erick Thohir juga mundur dari Menteri BUMN? Karena ini PSSI ini besar loh. PSSI itu besar loh, klubnya saja berapa ratus. Sementara BUMN, dari BUMN itu yang bank saja berapa, kantor cabang, belum bank lain-lain itu juga besar, nanti malah tidak fokus. Sebaiknya ya kalau memang mau dibuktikan PSSI harapan ke depan itu moncer, berprestasi ya baiknya Pak Erick Thohir mundur dari menteri saja lah. Khusus menangani PSSI dan supaya bisa fokus ya. Semua mafia pengaturan skor itu jangan dihukum seumur hidup, tidak ikut campur dalam persepak bola. Kalau perlu hukum gantung semua pembuat rekor. Oke, terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah untuk pendapat Bapak. Selamat pagi. Di belakang Pak Sukarwan ada Pak Bion ya di Mataram. Pak Bion. Ya. Selamat ini pagi, Mas Leo. Selamat pagi. Pak Tasrik atau Pak Bion ya? Halo. Halo. Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan ya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Leo. Ya, selamat pagi. Ini Pak Bion ya? Pak Bion, Bion. Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi. Silakan Pak, singkat padat saja Pak pendapat Anda. Silakan Pak. Oke, Mas Leo. Ya. Jadi begini, ada 3 hal yang perlu kita soroti tentang jadi ketua umumnya Mas Erick ya. Pertama, ya, silakan Pak. Singkat padat saja Pak Bion. Silakan Pak. Tidak usah 3 Pak, 1 saja Pak. Silakan Pak. Oh gitu. Ya, silakan Pak. Saya lebih melihat pada persoalan Mas Erick ini akan coba merebut mercusuar politik ketimbang ingin mengedepankan bagaimana memajukan PSSI. Itu satu. Oke. Ya, jadi skenario ini menarik. Ya, skenario pemilihan PSSI ini menjadi menarik karena bagaimanapun evaluasi kita ini sudah gagal kepemimpinan sehingga terjadi kongres luar biasa. Nah, dipasangnya Mas Erick adalah untuk memainkan peran mercusuar politik untuk merebut Wapres 2024. Nah, saya sangat pesimis kalau Mas Erick ini akan sama sependapat saya tapi dengan pecinta olahraga. Saya pesimis kalau Mas Erick ini bisa all out untuk memajukan PSSI. Mungkin itu saja karena Mas Leo minta satu pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Bion kita mencoba ke Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Tasrik, selamat pagi. Pagi. Halo. Ya, selamat pagi Pak Tasrik. Silakan Pak, pendapat Anda Pak, singkat padat saja. Dengan adanya hasil KLB PSSI, saya melihat di sini lebih banyak nuansa politik ketimbang mempersiapkan PSSI lebih baik ke depan ya. Artinya, kalau kita melihat, kita apresiasi sikap Pak Zainuddin Amali mundur dari Menteri Pemuda untuk konsen kepada PSSI. Padahal kita ketahui bahwa PSSI itu di bawah binaan Menpora. Yang mestinya yang mundur itu Bang Erick. Karena BUMN itu memerlukan kehadiran Bang Erick untuk menangani kepentingan-kepentingan BUMN ke depan. Tetapi kalau ingin mau fokus ke PSSI, harus mundur dari BUMN, pilih salah satunya begitu. Pilih salah satu ya. PSSI dijadikan jangka pendek kepentingan politik 2024. Terima kasih. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. 4 pemirsa, 4 penelpon kita, Bang Elman, nadanya sama. Minta supaya para pengurus, Erick Thohir, Zainuddin Amali, dan yang lain-lain, fokus mengurus PSSI atau fokus di pekerjaan yang lainnya. Bagaimana Bang?
Memang kalau kita menyimak mulai dari Pak Anton tadi ya, masuk pemirsa, termasuk juga Ketua Komisi 10 DPR aromanya kan lebih condong mencurigai aroma politik kan gitu kan. Itu yang tersirat sebetulnya. Yang tentu saja mereka akan membantahkan gitu kan. Karena kalau sekiranya Pak Erik ini tidak sampai 5 tahun menjadi ketua umum PSSI. Jadi artinya janji dia untuk membenahi PSSI itu kan omong kosong kan. Dan itu nggak mungkin bisa setahun atau sekian bulan selesai. Itu kan bahkan 5 tahun juga tidak cukup. Karena begitu banyaknya yang harus diperbaiki di PSSI. Udah karut-marut. Nyaris tidak bisa terselesaikan sebetulnya ini. Tapi ketika seorang Erick Thohir, Pak Amali, duet, kita ada harapan. Tetapi harapan ini akan hancur lebur ketika muncul praduga dari masyarakat yang bernuansa politis ini. Ini kesannya sih ini nggak sampai 5 tahun ini. Waduh. Ini masyarakat. Saya nggak percaya. Saya tidak percaya terhadap saya percaya Erik ini akan serius. Tapi suara-suara masyarakat mengindikasikan ini pasti terkait dengan 2024. Kenapa? 188 juta pencinta sepak bola. Jadi artinya siapa pimpinan PSSI itu akan menjadi sorotan kan gitu. Diperhatikan 188 juta orang. Tiap detik. Wah. Jadi langkah-langkah Erik ini akan diperhatikan. Nah, jadi ini yang kita sayangkan. Jadi memang kalau dia mau jujur, kalau dia mau serius, coba kita lihat. Mau nggak Erick Thohir hari ini juga dia menyatakan kepada Presiden, saya akan fokus 100% untuk ngurus PSSI. Oleh karena itu saya mundur dari Menteri BUMN. Mau nggak Erick? Karena tidak masuk akal, Leo. Nah, Bang, tapi ada yang bilang begini, Bang. Sebagai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir punya 2 wakil ketua. Sebagai Menteri BUMN, Erick Thohir punya 2 wakil menteri. Harusnya pekerjaan di BUMN itu tetap bisa dikerjakan dan PSSI bisa dikerjakan karena sebenarnya Erick Thohir punya masing-masing di institusinya 2 pembantu, Bang. Bagaimana, Bang? Ya, kalau begitu kenapa nggak semua juga dirangkap Presiden? Jadi kenapa nggak Presiden sekaligus Ketua Umum PSSI? Ketua Umum Cabang Olahraga Judo. Karena toh punya wakil-wakil begitu ya? Itu tidak begitu. Tidak efektif ya? Tidak efektif. Jadi saya mau katakan ya, Bang. Tadi kan saya bilang ini kan kerja-kerja besar yang strategis. Dan ini tidak akan bisa diselesaikan kalau tidak serius. Jadi saya sependapat dengan Pak Amali tadi. Bagus dia fokus. Walaupun aneh juga ya. Dari seorang Menteri Olahraga yang selama ini memayungi semua cabang olahraga. Ya kan? Dan sekarang dia hanya mau memayungi PSSI. Sepak bola saja. Miskin prestasi. Sebetulnya kan yang harus dipayungi dia kan justru cabang olahraga yang selama ini memberikan prestasi gemilang. Ya tadi disebut ya bulu tangkis. Ada bulu tangkis, ada panah dan sebagainya. Kalau PSSI ini kan praktis sebetulnya kan terpuruk. Malah selalu membawa petaka kan gitu kan. Karena mungkin Pak Amali sangat cinta, Bang, kepada sepak bola, sedih selama ini dan ingin memperbaikinya, Bang. Masuklah ke PSSI. Ya tapi tentu masyarakat akan bertanya, oh ternyata cabang-cabang olahraga lain itu anak tiri. Walaupun justru anak tiri ini yang membawa nama harum bangsa. Yang mengumandangkan Indonesia Raya ya. Anak emas ini terpuruk aja kerjanya. Membuat onar, membuat perilakunya nggak bagus. Terkenal sedunia, tapi karena tragedi. Karena tragedi. Jadi kita kan kalau melihat kesebelasan di luar negeri kan, kita kan melihat pemainnya kelas dunia. Ini enggak, PSSI-nya memang menonjol karena terpuruk. KLB terpaksa ribut gitu kan. Jadi ini nah, oleh karena itu saya mengenal dari jauh Pak Erik. Buktikanlah kecintaanmu kepada PSSI. Karena Pak Erik ini saya lihat getol. Pingin semangat menjadi ketua PSSI, buktikan dong. Mundur dari Menteri BUMN, uruslah ini PSSI. Bang, tapi kalau kemudian seorang Erick Thohir demi menjadi ketua umum PSSI fokus di situ,
mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri BUMN, kan yang rugi negara, Bang. Karena kan kalau kita bicara BUMN, dampaknya kepada negara bangsa ini lebih besar daripada PSSI saja, Bang. Bagaimana, Bang? Ya, kalau itu yang jadi dasar pikirannya, Leo, kenapa Erik mau jadi ketua umum PSSI? Oh. Kalau memang saya akan ikuti pikirannya Bung Leo, BUMN itu harus diurus. Nah, udah cocok itu Pak Erik. Nah, kenapa nggak dicarikan orang yang lebih pas, yang mau mengurus PSSI serius? Mungkin ada loh, tidak harus Erick Thohir. Apa iya? Hanya seorang Erick Thohir yang mampu mengurus PSSI? Saya nggak yakin. Sehingga tidak ada yang dikorbankan, begitu, Bang, makanya, BUMN terurus, PSSI terurus. Tapi pertanyaannya, mengapa seorang Menteri BUMN yang mestinya seluruh waktu pikirannya tersita habis untuk mengurus BUMN 100%. Tetapi dia tiba-tiba dia berpaling, saya mau ngurus PSSI. Bayangkan, Leo, PSSI yang sudah terpuruk, ini nggak bisa disambi, Leo. Harus fokus ya? Harus fokus. Jadi jangan-jangan bukan hanya 100%, Bang, 1000% harus. Itu yang saya katakan. Kalau Amalia aja fokus, Erick Thohir mestinya 1000 fokus. Kenapa? Janjinya Erik lah yang ditagih oleh 188 juta pencinta sepak bola itu. Bukan janjinya Amali. Amali nggak ada janjinya. Yang punya janji adalah Erik. Tapi pertanyaannya, Bang, kan saat ini kondisinya yang memberikan sinyal mundur itu baru seorang Zainuddin Amali. Kalau Erick Thohir ternyata nanti benar-benar sama sekali tidak mundur dan mengatakan saya bisa kok mengerjakan semuanya. Itu bagaimana? Kita jeda dulu, Bang Elman dan pemirsa, tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini, Bang Elman. Kalau kemudian ternyata Pak Erik tetap menjadi Menteri BUMN untuk juga melaksanakan fungsi sebagai Ketua Umum PSSI, bagaimana, Bang? Ya, saya sih tetap berpikir begini. Kalau dia tetap Menteri BUMN, dia ngurus PSSI, kan gitu kan. Ya, kita lihat, benar nggak dia akan sampai 5 tahun. Oh, periode kepengurusan PSSI-nya ya. Benar nggak dia 5 tahun? Nanti kita lihat. Walaupun sebetulnya harapan kita sekarang kan dia harus mundur kan. Dari salah satu? Sebaiknya mundur dari salah satu. Apakah dari PSSI mundur, ataukah dari BUMN. Kan gitu. Tapi kalau dia mau mengurus PSSI, berarti dia harus mundur dari BUMN kan. Apa yang diperlihatkan, contohkan oleh Pak Amali, itu udah benar itu. Karena Pak Amali memang memahami, walaupun sebetulnya aneh juga sih. Masa iya dari Menteri Pemuda dan Olahraga yang membawahi semua cabang olahraga, terus sekarang hanya ngurus PSSI. Ini pun pertanyaan juga, ada apa di balik ini gitu. Tapi kita nggak perlu curiga. Berbaik sangka lah. Berbaik sangka. Walaupun masyarakat bertanya, kan ini kan ibaratnya kan dari seorang bupati, saya mau ngurus kelurahan aja dah, supaya lebih fokus, kan gitu kan. Bayangkan dari mengurus kabupaten, supaya fokus kelurahan kampung dia gitu kan. Ini kan aneh sebetulnya. Unik ya. Unik nih. Ini ada hanya di Indonesia nih, hanya di Indonesia nih. Saya dengar katanya kan presiden kan pencinta sepak bola, senang PSSI sepak bola. Maka kedua menteri ini mendharma baktikan untuk ini. Kalau memang saya setuju, rakyat akan gembira ini. Berarti PSSI akan bagus. Tapi kalau ini hanya sampai menjelang 2024, begitu menjelang Februari 24 nanti ternyata ada gerakan baru. Ikanlah masyarakat akan kecewa, tidak hanya kepada Erick Thohir, PSSI, tapi juga kecewa kepada pemerintah. Baik, kita doakan supaya itu tidak terjadi. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Bang.
Pemirsa, terlalu mahal harga yang harus dibayar kalau tujuan menjadi Ketua Umum PSSI hanya untuk kepentingan politik. Pecinta sepak bola tanah air sangat berharap Erick Thohir menghadirkan prestasi mentereng, bukan sekedar mendompleng panggung besar sepak bola. Dan bagi mereka yang nekat menjadi pendompleng, mesti diganjar kartu merah untuk segera keluar dari gelanggang sepak bola tanah air. Saya Leona Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.